teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita. Buat kalian yang tertarik sama duit investasi atau baru mau mulai belajar saham, episode kali ini pas banget nih buat kalian dengerin. Aku Zikra dan hari ini kita bakal ngobrol santai soal gimana sebenarnya saham itu diperdagangkan di pasar modal. Dan aku Feby. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai aku mau nanya nih, kalian punya gak sih temen yang baru sehari belajar saham terus kebesokannya langsung bilang mau pensiun muda? Wah, sering banget. Bahkan ada yang belum tahu cara beli saham, tapi sudah menghitung keuntungan sampai miliaran rupiah. Padahal sebelum bicara keuntungan, ada satu hal yang harus dipahami dulu, yaitu bagaimana sebenarnya saham diperdagangkan di pasar modal. Nah, seringkali orang tuh fokus sama keuntungan investasi aja, tapi lupa memahami proses di baliknya. Jadi, hari ini kita bakal kupas tuntas mulai dari pasar modal, peran broker, proses transaksi, sampai istilah seperti margin dan short sale. Kalau mendengar kata pasar, biasanya kan yang terbayangkan seperti tukang jual beli sayur atau kebutuhan sehari-hari. Terus apa bedanya sih sama pasar modal? Nah, bedanya kalau di pasar modal yang diperdagangkan itu bukan cabai atau beras, tapi instrumen keuangan seperti saham dan juga obligasi. Pasar modal itu menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha. Jadi, pasar modal memiliki dua manfaat. Yang pertama, bagi perusahaan akan mendapatkan pendanaan. Dan yang kedua, untuk masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan. Kalau dipikir-pikir, pasar modal ini seperti jembatan ya, yang menghubungkan perusahaan yang butuh dana dan masyarakat yang ingin berinvestasi. Tepat sekali Zikra, karena itu pasar modal itu memiliki peran yang sangat penting di dalam perekonomian, tepatnya di Indonesia. Oke, kalau misalnya aku tertarik membeli saham, hal yang pertama aku harus lakuin apa? Langkah pertama adalah membuka rekening efek. Ada perusahaan sekuritas atau perusahaan efek. Ibaratnya, kalau kita ingin menabung di bank, kita harus memiliki atau membuat rekening bank terlebih dahulu. Saat membuka rekening, investor itu perlu untuk melengkapi data identitas dan juga menyetorkan sejumlah dananya sebagai modal dari awal transaksi. Oh, jadi ternyata sebelum membeli saham ada beberapa langkah yang harus dilakuin dulu ya? Nggak bisa langsung klik gitu aja. Tentu tidak, semua itu harus melalui perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin untuk menjadi perantara transaksi di bursa efek. Nah, ini sebenarnya yang bikin aku sering penasaran, apa sih peran broker itu? Broker atau pialang adalah pihak yang membantu investor dalam jual dan membeli saham. Mereka adalah penghubung antara investor dan pasar modal. Tepat sekali, menariknya, broker itu tidak hanya membantu dalam transaksi, tapi juga memberikan analisis pasar, rekomendasi investasi, dan juga menjadi layanan konsultasi. Berarti broker ini tuh ibarat teman perjalanan buat investor ya teman-teman, terutama bagi yang baru mengenal dunia investasi. Kurang lebih seperti itu. Tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan investor. Untung atau ruginya juga investor yang merasakan. Jadi jangan nyalahin broker kalau misalnya saham yang kita beli turun kan? Tepat sekali, menariknya, broker itu tidak hanya membantu dalam transaksi, tapi juga memberikan analisis pasar, rekomendasi investasi, dan juga menjadi layanan konsultasi. Nah, ini bagian yang sering bikin kita penasaran. Saat kita menekan tombol beli di aplikasi saham, sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang layar? Pada saat investor memasukkan order beli, otomatis sistem bursa akan mencari pihak lain yang menjual saham tersebut dengan harga yang sesuai. Jika harga beli dan harga jual itu bertemu, maka transaksi itu dinyatakan berhasil secara otomatis di aplikasi sekuritas kita. Jadi di balik satu klik sederhana itu ada sistem yang kerjanya cepat banget untuk mencocokkan transaksi ya? Benar, bursa menggunakan sistem perdagangan elektronik. Jadi, untuk pencocokannya bisa berlangsung dalam hitungan detik. Wah, ternyata di balik satu klik sederhana ada sistem yang bekerja sangat cepat ya. Pantas aja transaksi saham sekarang terasa begitu praktis. Sekarang kan hampir semua orang menggunakan online trading. Sebenarnya apa sih kelebihannya? Nah, kelebihan dari online trading itu, investor dapat memantau harga saham secara langsung, melakukan transaksi dari mana saja, dan juga memperoleh biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Setelah transaksi berhasil, kita masuk pada tahap settlement. Pada tahap ini, kita dalam proses penyelesaian administrasi, sehingga dana dan saham benar-benar berubah secara kepemilikan.
Jadi, meskipun transaksi terlihat instan di aplikasi, ternyata masih ada proses penyelesaian di belakang layar sebelum semuanya benar-benar selesai. Nah, buat mulai investasi kan pasti banyak orang ya yang takut kena tipu. Perlindungannya gimana sih buat investor di pasar modal? Investor itu dilindungi oleh berbagai peraturan, Feby. Salah satunya, perusahaan yang wajib menawarkan efek itu wajib untuk memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan tidak menyesatkan. Selain itu, ada lembaga pengawas yang bertugas agar pasar modal berjalan secara teratur, efisien, dan wajar. Berarti perlindungan investor itu bukan cuma ada saat masalah, tetapi juga dilakukan sejak awal melalui aturan dan pengawasan yang ketat. Betul sekali, edukasi, pengawasan, dan transparansi merupakan aspek penting untuk melindungi para investor. Oke, sekarang kita masuk ke istilah yang kayaknya rumit banget, yaitu margin dan short sell. Margin itu adalah pembelian saham menggunakan kombinasi dana pribadi dan juga dana pinjaman dari broker. Jadi dengan modal yang lebih kecil, investor itu dapat melakukan transaksi yang lebih besar. Semakin besar keuntungan, makin juga besar risikonya. Dan tetap investor memiliki kewajiban untuk membalikan pinjaman tersebut. Kalau dilihat, margin dan short sell itu emang menawarkan peluang keuntungan yang besar ya. Nah, kalau short sell itu seperti strategi menjual saham yang belum dimiliki dengan cara meminjam saham terlebih dahulu. Nah, jadi investor itu berharap harga saham itu turun dulu sehingga dapat membeli kembali dengan harga yang lebih murah. Wah, menarik banget, tapi cukup beresiko ya. Memang beresiko jika harga saham naik, kerugian investor juga akan naik. Maka dari itu, cara ini dilakukan oleh investor yang sudah berpengalaman. Nggak terasa ya, kita udah sampai di penghujung episode. Dari obrolan ini, kita jadi tahu bahwa perdagangan sekuritas ternyata memiliki mekanisme yang cukup kompleks. Tetapi tetap bisa dipelajari kalau dipelajari langkah demi langkah. Semoga setelah mendengarkan episode ini, teman-teman gak hanya tertarik berinvestasi ya, juga semakin paham tentang proses yang terjadi di balik setiap transaksi saham. Nah, kita juga memahami nih betapa pentingnya perlindungan investor agar investasi berjalan langsung, aman, dan transparan. Selain itu, di video ini kita juga dapat mengenal strategi margin dan short sell yang menawarkan peluang keuntungan, tapi juga memiliki resiko yang harus dipahami dengan baik. Semoga setelah mendengar podcast ini, teman-teman bukan hanya tahu cara membeli saham, tetapi tahu juga setiap mekanisme yang terjadi di transaksinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.